Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin, Stambuk F1191073. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membuat presentasi mata kuliah K3 yang saya akan mencoba mempresentasikan ada tiga poin. Yang pertama jenis kecelakaan, yang kedua penyebab kecelakaan, dan yang ketiga adalah waktu terjadinya kecelakaan tersebut. Baik, saya akan mencoba untuk mempresentasikan poin yang pertama, yaitu jenis-jenis kecelakaan yang sering terjadi di perusahaan. Yang pertama itu adalah terjatuh atau terpeleset. Terjatuh terpeleset ini biasanya terjadi karena kelalaian daripada para pekerja perusahaan tersebut. Yang kedua, cedera otot. Cedera otot ini biasanya juga terjadi akibat para pekerja itu memikul beban yang terlalu berat sehingga bisa membuat para pekerja itu cedera otot. Dan yang ketiga adalah tertimpa objek. Tertimpa objek ini bisa jadi kelalaian dari para pekerja tersebut karena tidak waspada dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat adalah eh, cedera atau gerakan repetitif. Nah, gerakan repetitif ini biasa ditimbulkan oleh para pekerja yang bekerja di bidang komputer atau pekerja komputer. Itu bisa terjadi karena kelamaan duduk, jadi bisa terjadi contoh-contoh gerakan repetitif atau salah gerak. Yang ketiga, luka gores. Nah, luka gores ini bisa juga disebabkan oleh para pekerja itu tidak lalai dalam bekerja dan juga tidak memakai alat-alat yang seharusnya dipakai, yang wajib dipakai. Yang keenam adalah menghirup udara beracun. Nah, menghirup udara beracun ini sangat rentan terjadi para pekerja-pekerja proyek. Nah, misalnya itu truk-truk yang lewat itu bisa menimbulkan para pekerja itu menghirup udara beracun. Yang ketujuh adalah terpapar suara bising. Terpapar suara bising juga bisa terjadi perusahaan karena suara bising itu bisa timbul dari mesin-mesin yang ada di perusahaan tersebut. Poin yang kedua yang saya coba presentasikan adalah penyebab terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Penyebab kecelakaan konstruksi pada proyek konstruksi dapat ditinjau dari 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek manusia. Mengingat semakin meningkatnya persyaratan kerja dan kerumitan hidup, manusia harus meningkatkan dan perlengkapan semakin canggih. Peralatan yang digunakan manusia semakin besar bahayanya, dan ini dapat mengancam para pekerja itu. Hal-hal yang perlu kita lakukan adalah pembawaan kita harus singkat lagi, pembawaan diri, persoalan pribadi, usia, dan pengalaman kerja, perasaan bebas dalam melaksanakan tugas, keletihan fisik para pekerja. Yang kedua itu adalah lingkungan dan alat-alat lingkungan dalam kerja. Ini bisa mencakup gangguan-gangguan dalam bekerja, misalnya suara bising yang tadi itu berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi para pekerja. Yang kedua adalah debu. Debu dan material beracun mengganggu kesehatan kerja, menurunkan efektivitas kerja. Yang ketiga itu adalah cuaca. Cuaca ini biasa cuaca panas atau dingin juga bisa mempengaruhi. Yang ketiga adalah peralatan keselamatan kerja. Peralatan keselamatan kerja berfungsi untuk menjaga kita dari bahaya-bahaya yang bisa terjadi di pekerjaannya kita. Perlengkapan kerja yang wajib kita gunakan yaitu helm pengaman, sepatu pelindung mata, pelindung telinga, dan penutup lubang telinga. Nah, waktu-waktu yang ketiga adalah waktu terjadinya kecelakaan kerja. Waktu kejadian kecelakaan kerja menunjukkan kecelakaan lebih banyak terjadi pada waktu siang hari. Misalnya dimulai dari jam 12 sampai jam 6. Itu dapat menurunkan hingga selesainya jam kerja. Jadi ketika ada kelalaian di perusahaan itu, maka kecelakaan kerja itu sering terjadi
berkisar antara jam 12 sampai jam 6. Itu resiko pekerjaan itu, resiko kecelakaan itu sangat besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.